Halo guys, selama Perang Dingin Korea Utara dan juga Korea Selatan, banyak sekali agen khusus dari Korea Utara yang tinggal di Korea Selatan untuk menjadi agen mata-mata. Mereka biasanya menyamar dengan berbagai profesi, ada yang jadi kurir, musisi, bahkan ada yang rela berpura-pura guys sebagai seorang yang memiliki keterbelakangan mental. Ya seperti tokoh utama dalam cerita kali ini guys. Sudah 2 tahun dia berpura-pura menjadi sosok yang memiliki keterbelakangan mental. Walaupun setiap hari dia selalu dibully oleh warga sekitar. Nah, bagaimana keseruan ceritanya guys? Segera cari tempat yang sunyi, tingkatkan konsentrasi dan tetap rileks guys. Juga selalu saya ingatkan untuk tetap bernapas guys, supaya kita tetap hidup dan tetaplah hidup walaupun belum berarti. Dan inilah dia ceritanya guys. Dia adalah Donggu, seseorang yang memiliki keterbelakangan mental. Dia tinggal bersama ibu angkatnya yang bernama Junsun. Setiap hari ibu Junsun selalu ngomel karena Donggu selalu membuat ulah guys. 아이고, 허건 날 잘한다. 응? Bahkan oleh bocil-bocil di sekitar rumahnya, Donggu juga selalu diejek. Namun walaupun dia adalah seorang dengan keterbelakangan mental, namun urusan perasaan dia tetap sama seperti pria pada umumnya, di mana setiap hari dia selalu memperhatikan seorang gadis cantik yang lewat di depan rumahnya, walaupun dia harus rela dipukuli oleh adik laki-laki dari sang gadis. Sang kakak akan sengaja mengajarkan Donggu tentang bagaimana bertarung supaya tidak lagi dibully. Namun apa yang terjadi guys? 하고 임마 빨리. Donggu yang culun itu benar-benar sangat memilukan. Bahkan di saat jaga warung ibu angkatnya, dia tidak tahu saat banyak anak-anak kecil yang sengaja nyopet di warungnya. Terlihat juga di sana pelanggan seksi yang selalu ngutang dan susah bayar. Dia adalah Ran, nama panjangnya Rani alias Randa Nini. Di balik kelakuannya yang culun, Donggu bukanlah orang sembarangan guys. Dia adalah seorang komandan pasukan rahasia dari Korea Utara. Nama aslinya adalah Won Ryu-hwan. Satu-satunya orang yang mengetahui identitas aslinya adalah cuma seorang pengantar paket di lokasi itu. Dia adalah Seo Sang-woo. Karena dia juga ternyata berprofesi sebagai mata-mata yang bertugas mengirimkan laporan Donggu ke pusatnya. Kali ini sang kurir memberikan foto ibu kandung Donggu. Dan sebagai informasi guys, selama masuk menjadi pasukan khusus mata-mata di usia belia, Donggu tidak pernah bisa menemui ibunya lagi. Karena itu merupakan sebuah tugas keras dari negaranya. Suatu hari Donggu dan kakak angkatnya mengantarkan pesanan ke sebuah kontrakan di daerah itu. Tak sengaja dia melihat Kim yang seperti seorang musisi. Tak lama kemudian, Kim mendatangi Donggu dan tiba-tiba menyerangnya. Namun ternyata, Kim juga seorang mata-mata yang pernah satu letting pada saat pendidikan dulu dengan Donggu. Mereka pun bersantai sambil temu kangen sekaligus membahas misi mereka. Semenjak hari itu, Kim dan Donggu selalu bersama. 있는 거 아니겠소? 친한 인연간 남 Kim sebagai seorang musisi payah dan Donggu sebagai pemuda yang sangat culun. Terkadang mereka merasa jenuh, bosan dengan keadaan yang sebenarnya tidak mereka inginkan. Namun apa mau dikata, ini adalah sebuah tugas negara. Suatu malam, Donggu mendapat laporan dari seorang anak kecil yang mengatakan bahwa adiknya diculik oleh seseorang. Semua warga menjadi gempar dan bersama mencari sang anak. Namun Donggu memilih memperagakan keahliannya. Dia terus melompat dan berlari dari rumah ke rumah. Dan tak butuh waktu lama, sang anak telah ditemukan di rumah seseorang yang ternyata adalah Mang Dudung, tukang cukur langganannya. Ternyata Mang Dudung sengaja mengajak si anak ke rumahnya karena rupanya Mang Dudung naksir kepada ibu sang anak yang merupakan jahe atau janda herang. 탈북 인사들이 제거당하고 있습니다. Kisah pun mulai memanas guys. Di kantor kepolisian Korea Selatan nampak tim intelijen yang sedang membahas tentang kasus pembunuhan.
Salah satu tim intelijen mereka beranggotakan mantan pasukan Korea Utara yang membelot. Dia menceritakan bahwa di Korea Utara ada sebuah pasukan khusus mata-mata yang bernama Unit 5446. Mereka dilatih keras dari kecil untuk menjadi pembunuh berdarah dingin. Menurut sang pembelot, kemungkinan besar pembunuhnya adalah pasukan khusus mata-mata dari Korea Utara. Dan belum juga selesai dia menyelesaikan semuanya, tiba-tiba seorang sniper menembaknya, guys. Malam harinya, sang sniper menemui Donggu. Dia mengatakan tugasnya adalah membunuh semua mata-mata Korea Utara yang berusaha untuk berkhianat. 동무의 존재를 잊지 마시오. Saat sang sniper hendak kabur, Donggu mengejarnya, guys. Dan setelah bertatap muka, Donggu baru sadar ternyata dia adalah salah satu anak buahnya di kesatuan dulu. Dia adalah Ri Hae-jin. 너 뭐해? 뭐지? Namun dasar apes, pas Donggu mau bergegas pulang, dia malah bertemu dengan si centil Ran yang sedang mabuk di jalanan. Dan terpaksa dia harus menjadi kambing congek dari curhatan si Ran dan harus mengantarnya pulang. Setelah itu dia menemui Kim dan mengatakan pada Kim bahwa kita harus lebih berhati-hati karena dari kantor pusat telah mengirim seseorang pasukan mengintai untuk mengawasi mereka. Malam pun berlalu, siang itu Donggu melihat Jin yang kini telah menyamar menjadi seorang anak sekolah. Dan perlu diketahui, Jin sebenarnya sangat mengidolakan Donggu yang merupakan komandannya di kesatuan dulu, sehingga dia rela menerima misi ini supaya bisa lebih dekat dengannya. Ketiga mata-mata yang sedang menyamar itu pun akhirnya bertemu dan membicarakan langkah terbaik selanjutnya. 내가 몇 번을 얘기했냐 이 Namun tiba-tiba ada insiden kecil di toko milik ibu angkat Donggu. Beberapa preman sengaja meminta jatah dengan cara memaksa. Sebagai seorang tentara terlatih tidaklah sulit bagi Donggu untuk menghajar mereka. Namun ibu Donggu melarang, khawatir nanti masalahnya akan bertambah parah. 알바한다던 내가 주유소에 Namun rupanya Donggu masih merasa kesal, guys. Di malam harinya mereka bertiga sengaja mendatangi markas sang preman untuk memberinya pelajaran. Donggu cukup menyuruh Jin untuk membereskannya. Dan Jin pun melaksanakannya dengan senang hati, guys, karena bagaimanapun Donggu adalah komandannya. Donggu, Jin, dan juga Kim sudah mulai terbiasa membaur dengan masyarakat di sana, termasuk di saat ada acara pesta yang biasa diadakan oleh tetangganya. Sekarang kita menuju ke Korea Utara, guys. Di markas militer Korea Utara, tersiar kabar bahwa mata-mata mereka di Korea Selatan mulai diketahui keberadaannya. Sang jenderal langsung memerintahkan kepada Kolonel Kim Tae-won yang merupakan pendiri pasukan khusus itu untuk segera menarik semua pasukan mata-mata sebelum pihak selatan mengetahuinya. Sang jenderal memerintahkan agar mereka semua harus bersih tanpa barang bukti, yang berarti pasukan khusus mata-mata harus dilenyapkan tanpa jejak. Tak lama kemudian, Donggu, Kim, dan juga Jin menerima pesan dari kantor pusat, dan perintah itu sangatlah sadis, guys. Mereka semua diminta untuk bunuh diri sekarang juga, dan kalau tidak dilaksanakan, tim pemantau harus mengeksekusi pasukan yang lain dan selanjutnya tim pemantau itu pun harus membunuh dirinya sendiri. Karena Jin adalah seorang pasukan pemantau, gini Jin menemui Kim dan Donggu untuk memastikan bahwa Kim dan Donggu sudah mati. 남기실 말씀 들어두겠습니다. Namun kali ini Kim mencoba menenangkan Jin dan mungkin masih ada jalan keluar yang terbaik. Terjadi sedikit ketegangan sampai akhirnya Jin mengungkapkan bahwa ini sangat berat karena walau bagaimanapun Donggu adalah komandan sekaligus idolanya. 조장. Sementara itu kepolisian Korea Selatan sedang melakukan operasi pembersihan dari para mata-mata. 유리한 카드로 쓸 수 있게 만들어 놓겠습니다. Jin yang merasa kesal dan terus dibuntuti kemudian menyergap sang polisi untuk mengetahui motifnya mengikuti Jin. 나머지 두 조장에게도 감시가 붙었네. Sementara itu Donggu sedang berhadapan dengan polisi yang lain. Sang polisi mengatakan bahwa sebaiknya Donggu menyerah saja dan Donggu dijamin tidak akan dibunuh. Namun tiba-tiba Jin muncul di sana dan sang polisi pun malah memilih kabur dari sana dan Jin berusaha mengejar. Namun Jin malah tertangkap, guys.
Sebuah alat pelacak yang ada di tubuh Jin pun berhasil dikeluarkan. Jin pun diinterogasi di kantor pusat. 소 교수의 이론이 옳은지도 Sementara itu di Korea Utara, sang jenderal memerintahkan sang kolonel untuk membunuh agen mata-mata yang sampai sekarang belum juga bunuh diri, yaitu Jin, Donggu, dan juga Kim. Kini Donggu telah menjadi dirinya yang asli guys, karena Donggu tahu kali ini dia diburu oleh banyak orang. Donggu memilih berpamitan kepada ibu angkatnya. Walaupun sangat berat, sang ibu angkat akhirnya membiarkan Donggu pergi demi memperjuangkan hidupnya. 그동안 너 월급 작다고 속으로 욕. Donggu mengajak Kim untuk pergi bersama, yaitu menemui sang kolonel. Donggu sudah siap untuk menghadapi kenyataan bahwa dia harus mati. Namun sebelum mati, dia ingin memastikan tentang keadaan ibu kandungnya. Namun sang kolonel tidak mengeluarkan kata sepatah pun. Dan akhirnya mereka pun bertarung guys. Donggu dan Kim akhirnya bisa kabur guys dan berniat untuk melawan sang kolonel. Mereka sudah mengatur janji dengan sang kurir untuk menyiapkan senjata dan perlengkapan perang melawan kolonel dan pasukannya. Namun ternyata guys, sang kurir gini adalah bagian dari pasukan yang akan memburu Donggu dan juga Kim. Sang kurir juga membawa beberapa orang untuk membunuh mereka berdua. Namun Donggu dan Kim akhirnya bisa mengatasinya dengan mudah. Dan di saat Donggu mau pergi, tiba-tiba sang kurir berteriak bahwa ibu kandung Donggu telah dihukum mati. Mendengar hal itu, Donggu menjadi lemas tak berdaya. Karena selama ini dia masih bertahan karena hanya ibunya lah penyemangat hidupnya. Dia masih ingin tetap hidup demi ingin bertemu sang ibu kandungnya. Namun kini harapan itu telah punah karena ternyata ibunya juga telah dihukum mati. Kim dan Donggu kemudian menuju atap gedung untuk menyelamatkan diri. Namun tak lama kemudian, kolonel dan pasukannya telah tiba di sana. Disusul polisi lokal yang juga mengikuti mereka. Kini pertempuran hidup dan mati pun akan segera berlangsung. Duel 1 lawan 1 antara Donggu dan kolonel pun berlangsung sengit. 되거나 원수 쳐다마라. 공격은 하지 말라 그랬지. Kali ini Donggu yang memang sedang galau sulit mengimbangi ketangguhan sang kolonel. Namun di saat sang kolonel akan menghabisi Donggu, tiba-tiba seseorang telah menembak sang kolonel. Ternyata dia adalah Jin yang menyamar sebagai seorang polisi. Namun ternyata guys, sang kolonel yang memang sudah benar-benar setia pada perintah itu telah mempersiapkan sebuah bom bunuh diri untuk membunuh dirinya dan juga mereka semua. Namun kini Kim beraksi. Kim mendorong sang kolonel dan membuat mereka berdua jatuh ke bawah dan Kim pun tewas bersama sang kolonel. Kini tersisa Jin dan juga Donggu. Sang polisi menodongkan senjata kepada mereka dan memberi kesempatan untuk menyerah. Donggu yang kini sudah pasrah dan tidak lagi punya semangat hidup karena ibu kandungnya telah meninggal, memilih menangis dan tak bisa berbuat apa-apa. Hidupnya semakin tak jelas dan tak tahu harus bagaimana. Donggu teringat kehidupannya selama ini. Dia rela mengorbankan segalanya, masa kecilnya, masa muda, dan juga hidupnya demi menjalankan tugas negara. Namun kali ini semua telah musnah. Justru balasan yang dia terima adalah kematian. Melihat idola dan juga komandannya tidak lagi memiliki semangat hidup, Jin kemudian memberondong para polisi di sana dan langsung dibalas dengan tembakan beruntun. Donggu yang melihat hal itu pun langsung memeluk Jin dan akhirnya mereka berdua pun tewas dan terjatuh ke dasar tanah. Petualangan Donggu pun berakhir guys. Di akhir kisah terlihat ibu angkat Donggu dan warga mendengar tentang siapa sebenarnya Donggu. Orang yang mereka anggap dungu, ternyata seorang mata-mata yang menjadi musuh negara mereka.
Namun sang ibu tetap mengenang Dongwu sebagai bagian dari hidupnya. Dan kisah ini pun berakhir guys. Oke guys, sebuah kisah film action drama yang dibaur dengan komedi, di mana kisah ini diawali dengan kelucuan dan di pertengahan cerita terjadi ketegangan namun menjadi sangat sedih di akhir kisahnya guys. Baik, semoga kalian semua terhibur dan jangan lupa untuk selalu dukung dan support jika Anda suka dengan channel-channel seperti ini. Saya Hendrik, terima kasih dan bye-bye.